zaman kolonial Belanda di mana rakyat dikepung. Rakyat dikepung pajak, Bung. Pajak jembatan. Ada pajak kepala loh, Bung, tempo hari itu. Barang siapa punya kepala, pajaki. Lalu ya ada pada penghasilan, ada pajak menanam di kebunnya ini, pajak. Apakah hasilnya dari pajak itu? Itu semuanya demi kepentingan pemerintah kolonial yang mungkin merasa defisit dan mereka memerlukan suatu fresh money from the oven. Ovennya ialah jiwa-jiwa rakyat kita yang dipajaki. Salam, Bung. Salam. Suara saya masih menjerit. Kalau saya turut demo, pasti suara saya akan direkam. Dan saya pengen terlibat dalam demo. Karena demo itu sambungan suara kemuliaan politik yang dimiliki oleh rakyat. Saya ikut memiliki langsung karena saya rakyat. Bung, ini perkara yang namanya pajak. Pajak, Bung. Pajak. Nah, sebelum kita ngomongin pajak, urusan-urusan orang-orang yang merasa berkepentingan dengan memajaki rakyat. Bung, itu Presiden Prabowo punya ambisi melambung-lambung ambisinya Prabowo. Danantara adalah duit dari BUMN, duitnya dihimpun jadi satu di situ, dikelola oleh orang-orang yang tidak bisa mengelola. Jokowi yang suruh mengelola duit. Jokowi kan korupnya begitu rupa, kita tahu, Bung. Dia ikut mengelola itu. Dan siapa-siapa ngelola. Bung, kalau Prabowo sebagai presiden itu punya ambisi kerakyatan yang cukup sehat, mari rakyat kita makmurkan. Ya taruhlah dengan makan bergizi gratis itu. Kagaklah. Taruhlah itu jadi salah satu, tapi itu baru salah satu. Ada hal-hal yang lain. Ada hal-hal yang lain. Kalau dia bicara efisiensi, Bung. Efisiensi itu mestinya hasilnya, produknya apa? Oh, saya efisiensi sekian miliar, maka duit yang tadinya untuk sana itu sekarang saya efisienkan. Itu saya abdikan pada kepentingan rakyat, untuk rakyat Indonesia, supaya rakyat punyalah kemampuan berdagang dan ada sumbangan-sumbangan dari pemerintah. Efisiensi itu ditaruh di mana, Bung? Kok agak jelas? Efisiensi tidak jelas hasil efisiensinya kayak apa. Kemudian kekurangan, ada defisit anggaran. Bung, yang namanya defisit anggaran itu bagi orang yang mengerti tentang anggaran. Janganlah menganggap bahwa anggarannya defisit pun surplus. Anggaran itu cuma menganggarkan, tadinya kita menganggarkan sekian triliun. Wah, defisit karena ternyata pelaksanaan di lapangan itu lebih dari sekian triliun itu. Itu defisit. Tapi apakah duitnya sudah defisit? Belum. Belum, itu defisit dalam imajinasi dunia keuangan. Lalu kalau ada surplus anggaran, apa itu surplus? Oh tidak, Bung, anggaran itu dihitung demikian rupa,
kita menganggarkan untuk pembangunan pemerintah ini sekian triliun. Sekian triliun. Oh, ternyata surplus. Mana surplusnya? Oh, itu kan hanya imajinasi, Bung. Surplusnya itu bukan duit konkret, lalu bisa dijuruskan ke suatu kepentingan untuk rakyat. Tadinya maunya sekian, tapi malah surplus kalau ini dituruti. Jadi macam gitu. Aku kan pernah menjadi ketua kantor dan pernah terjerumus pada kata surplus dan defisit. Surplus dan defisit itu kita bicara di DPR, Bung, dalam RDP, rapat dengar pendapat. Itu orang-orang parlemen itu, mana Bung Sobari? Itu kalian bicara sudah surplus anggaran, mana anggarannya? Mana duitnya? Kita punya anggaran itu anggaran 1 triliun. Wah, ternyata kegedean kalau 1 triliun itu surplus. Kegedean dalam apa? Dalam citra. Kegedean dalam apa? Dalam rencana. Kegedean dalam apa? Dalam kalkulasi, tapi bendanya tidak ada. Kira-kira macam gitu, Bung. Nah, mari kita bicara tentang pajak. Kayaknya pemerintah kita itu, dari level yang manapun, itu tidak ada yang membaca peristiwa zaman kolonial Belanda di mana rakyat dikepung pajak, Bung. Pajak jembatan. Ada pajak kepala loh, Bung, tempo hari itu. Barang siapa punya kepala, pajaki. Lalu ya ada pajak penghasilan, ada pajak menanam di kebunnya ini, pajak. Apakah hasilnya dari pajak itu? Itu semuanya demi kepentingan pemerintah kolonial yang mungkin merasa defisit dan mereka memerlukan suatu fresh money from the oven. Ovennya ialah jiwa-jiwa rakyat kita yang dipajaki. Bung, zaman itu terjadilah apa yang namanya anti-tax rebellion. Alah, pemerintah nggak tahu itu. Kebangetan tidak pernah tahu itu. Anti-tax rebellion itu pemberontakan anti pajak. Bung, berontak anti pajak itu rakyat yang bawa golok, dan rakyat tidak takut mati, Bung. Beberapa mati, banyak jumlahnya orang yang mati. Tapi mati demi apa? Demi sebuah harga diri, mati demi sebuah keadilan, mati demi demi tegaknya negeri mereka yang dijajah oleh kolonial. Mereka membayangkan negeri itu ingin berdiri sendiri, dalam pemerintahan sendiri, dalam urusan-urusan punya parlemen sendiri. Ya, itu gambarannya, Bung. Itu gambarannya. Dilawanlah. Lalu di antara dilawan itu, saya sudah pernah membahas jauh sebelum ini, itu ada sejarawan kita yang meninggalkan suatu kesan yang keren sekali. Pajak yang memberatkan itu melahirkan sesuatu yang namanya ideologi. Apa, Bung? Pajak yang memberatkan itu, nanti tukang kerupuk suruh bayar pajak, tukang cireng suruh bayar pajak, tukang bajai suruh bayar pajak, ini pajak. Orang baru membentangkan suatu plastik untuk jualan, entahlah jualan apa, dibentangkan, belum ada yang beli sudah ditagih tukang pajak. Tukang pajak itu siapa, Bung? Bangsa kita.
bangsa kita, tapi dia mentalitas kolonial. Jadi pemerintah kita ini pemerintah kolonial. Kolonial sentris, Belanda sentris, Eropa sentris. Tidak Asia, tidak Indonesia. Paham, Bung? Ngakunya dia lahir di tanah air ini. Ngakunya adalah sekolah di sekolahan ini. Tapi dia tidak punya jiwa yang bisa memahami betapa sukarnya kehidupan rakyat. Malah rakyat dianggap beban bagi pemerintah. Ya begitu. Begitu yang terjadi, Bung. Di zaman dulu, zaman Profesor Sartono melakukan riset. Itu tahun-tahun tidak jauh sesudah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Ini di Banten ada pemberontakan petani. 1888. Pemberontakan petani. Tapi itu tidak hanya di Banten. Lahirnya gagasan ideologi petani. Ideologi petani itu apa, Bung? Mendambakan pemerintah sebagai orang yang adil, orang yang mengayomi rakyat. Apa yang dibayangkan? Ratu adil. Karena rakyat tidak membayangkan parlemen, rakyat tidak membayangkan presiden. Rakyat itu membayangkan ratu. Ratu itu raja. Bukan ratu dalam bahasa Indonesia. Ratu dalam bahasa Indonesia itu cewek. Ratu apalah itu perempuan. Kalau ratu adil yang dibayangkan oleh rakyat Indonesia, rakyat Jawa, ini khususnya ideologi Jawa. Ratu adil itu lainnya raja yang bisa mengayomi negeri kita, mengayomi rakyat. Oh, bayangannya, Bung, itu tidak hanya di negeri Jawa, di negeri-negeri di wilayah timur, di lautan Pasifik sana, di lautan sana. Bung, itu ada kargo kal. Kargo kal itu kultus tentang ada kargo. Gambarannya sama dengan orang Jawa. Rakyat yang melarat tertindas. Orang Melanesia. Orang-orang Melanesia yang tertindas. Itu membayangkan suatu masa kita ini saben orang bakal punya lemari. Lemari itu adalah lemari di dapur, isinya sayur-sayuran penuh, buah-buahan penuh, susu penuh, keju penuh, apa saja penuh. Dan rakyat punya itu semuanya. Itu kargo kal. Itu gambaran orang-orang Melanesia yang tertindas. Orang Jawa yang tertindas. Lama tertindas, punya ideologi ratu adil. Ya, raja yang akan membebaskan rakyat dari ketertindasan. Dan ratu adil itu raja kepada siapa kita menyembah, raja kepada siapa kita berkhidmat. Wow, raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Bung, yang ada di sekitar kita sekarang ini raja-raja memang, raja-raja. Bahlil itu raja, Bung, tapi raja lalim. Noel raja, raja lalim, raja disanggah. Disanggah itu ada, Bung, disanggah. Tidak sudi kita mendengarkan perintahnya. Itu ada pembangkangan sipil. Ya, tapi kalau lebih ganas lagi ya, ada yang menyanggah dengan pedang. Ya, adalah. Supaya kita paham tentang hal-hal macam gitu. Nah, ratu adil di tanah Jawa itu menjadi solusi ideologis. Solusi ideologis. Rakyat memuja-muja ratu adil. Tapi ada, Bung, ratu adil itu yang dibentuk
begitu sepele. Ratu Adil yang terjadi dalam perang pemberontakan petani Banten. Bung, pemberontakan petani Banten itu didukung oleh dunia kiai, kaum tarekoh. Dunia kiai tarekoh yang membagikan jimat-jimat, dan para rakyat yang berontak itu bakal anti peluru. Anti peluru, dukungan dunia moral. Begitu, Bung. Tapi ya mereka dikalahkan. Dan semua urusan dengan Ratu Adil itu memang dikalahkan. Tapi Ratu Adil tidak pernah mati. Sama dengan demo kita, Bung. Demo kita sekarang ini dihentikan. Besok demo lagi, nggak ada. Demo kita dikutuk, ditunggangi, kagak. Peristiwa 66 sekali lagi ya, peristiwa 66. Murni mahasiswa. 974 murni mahasiswa, 98 murni mahasiswa, dan seterusnya sampai sekarang. Ya murni mahasiswa. Gagasan Ratu Adil, gagasan ideologi Jawa yang memberi rakyat Jawa yang miskin melarat tertindas itu rasa sedikit nyaman, rasa sedikit terlindungi. Ya begitu, Bong. Kalau dalam realitas kita tidak punya kemampuan mewujudkan impian kita membawa impian itu dalam dunia mimpi dan membayangkan adalah presiden yang adil. Presiden yang adil itu, Bung, mahasiswa ini dipanggilin, mahasiswa-mahasiswa yang ditahan-tahan di mana-mana oleh polisi itu, oleh Prabowo dibebaskan. Tentara-tentara, para jenderal itu memihak. Mereka bukan memihak Gibran, memihak Republik Indonesia, memihak masa depan. Mahasiswa memihak, tukang ojol memihak. Memihak siapa tukang ojol? Perjuangan bagi nasib mereka. Malah ditindas. Saya kira begitu, Bung. Saya mengulang dua peristiwa yang saya ulang-ulang supaya kita makin paham. Salam dari TV Anak Bangsa, Bung.